Hai guys, kembali lagi bersama kita Kevin Juwido Huta Barat dan Fanny Sherman. Tentunya ini bukan BTS, bukan AADS, bukan Genesusers, bukan vlog, bukan podcast, tapi ini ada sesuatu yang baru di tahun ini, yaitu Klinik Saham. Ya, tentunya hari ini kita mau bahas apa Klinik Saham? Nah, ini yang akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman, dan Klinik Saham ini atas dasar kesadaran dan juga kepercayaan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena banyak banget isu yang beredar nih Van ya, bahwasannya belakangan ini teman-teman yang berinvestasi saham itu punya ada keluh kesah. Kadang kalau lihat saham mau coba beli ternyata turun. Lalu mau cuma jual ternyata turun juga. Jadi serba salah. Nah, itu banyak di beberapa media sosial ya. Terus yang kedua, kita juga mau ngomongin sesuatu yang termasuk saham-saham yang belakangan ini apa yang bisa di-highlight. Yep. Nah, tentunya teman-teman bisa untuk menonton kita di YouTube ya. Dan nanti habis ini di-upload juga sih di YouTube. Iya, bener banget ya. Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau curhat ke kita gitu ya, entah itu mau nanya dari masalah financialnya, kira-kira seperti apa, kemudian dari segi mungkin mau ceki-ceki nih kira-kira saham saya ini bisa kemana gitu ya. Mungkin nih kita bisa jadi ahli nujum juga nih buat sahamnya gitu ya. Balik lagi karena namanya klinik saham ya. Iya, betul banget. Hingga masalah asmara juga mungkin bisa ya. Iya, itu lebih penting ya nggak? Buat teman-teman semua, mungkin teman-teman milenial yang saat ini lagi mencari jodoh, entah itu cewek, entah itu cowok, bisa teman-teman sharing kan. Iya, siapa tahu ketemu ya. Iya, karena kita berdua udah menikah ya. Kita udah beda ya. Dan kita udah achieve sebenarnya ya, udah dapat pasangan gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang mencari pasangan bisa achieve ya, bisa mendapatkan pasangan ya, itu harapannya ya. Nah, Van, kita mungkin sembari menunggu teman-teman yang join ya, mungkin kita berbicara dulu nih dari ya hal-hal biasa-biasa aja ya. Fanny tadi udah makan? Udah. Kamu gimana, Kev? Ya tentu aja udah makan dong. Masa enggak? Gimana sih? Oke. Nah, sekarang mungkin kita bisa bahas promo nih, Kev. Apa sih yang menarik dari si JCMB? Ya, tentunya teman-teman menunggu salah satu lagu Blackpink ya, itu nanti ada di YouTube ya. Nanti ada di podcast juga kita. Karena tentunya ini ada promo menarik di Blackpink. Nah, teman-teman bisa lihat di CMB Sekuritas Indonesia. Tuh lebih detailnya Van ya. Benar banget. Fanny mau kasih tahu detail-detailnya? Oke. Jadi untuk kalian nih ya teman-teman, mungkin kalau lihat kita biasanya serius gitu ya. Kalau di klinik saham ini kita lebih chill gitu ya kan ya. Dan kalau nggak lucu mohon dimaafkan karena dipaksa untuk chill ya. Benar, karena kita bukan pelawak ya. Betul. Nah, tapi balik lagi nih teman-teman, kalau misalkan ada yang mau lihat Kevin nyanyi nih ya, itu ke podcast aja nih nanti ya, yang baru nih, tungguin aja nih teman-teman ya. Dan balik lagi kalau promonya apa, jadi untuk kalian penggemar Blackpink, mungkin ini disebutnya namanya Bling ya, kalau yang suka Blackpink ya, kalau nggak salah sih. Tadi teman saya bilang bukan Bling, Blinkers. Oh gitu ya. Tapi nggak tahu ya. Tapi saya tanya sama anak Slankers. Lah, Blinkers, Slankers atau apa lagi gitu ya. Lah. Itu no comment lah ya. Saya dukung kita, K-pop supaya saya nggak dihujat gitu ya. Saya takut. Nah itu teman-teman ya, jadi pokoknya untuk kalian yang suka banget sama Blackpink gitu ya, tapi nggak dapet tiket kemarin, nah tapi pengen banget nonton, nah ini masih ada kesempatan nih. Jadi kalian tinggal buka rekening saham secara online ya di CGSMB Sekuritas Indonesia, dan juga nanti tag aja nih CGSMB di Instastory kita, juga tag teman kamu sebanyak-banyaknya. Itu nanti bisa dapetin kesempatan nih untuk dapat 10 tiket platinum Blackpink ya. Luar biasa ya si CGSMB Sekuritas Indonesia ya. Betul. Karena kalau kita perhatikan nih Instastory-nya si CGSMB Sekuritas Indonesia, Blackpink semua. Itu banyak Blackpink loh, luar biasa. Jadi selain dari memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan, tapi mendapatkan suasana kayak having fun karena ini ada konser dan sebagainya ya. Tentunya harapannya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di konser-konser yang lain gitu. Harapannya ya teman-teman semua ya. Bener banget nih, dan emang investasi itu nggak harus selalu serius-serius aja gitu kan Kev. Jadi makanya ini salah satu juga nih kita buat klinik saham gitu ya. Nah bener juga Van. Nah kalau kita bicara investasi juga, mungkin saja saat ini teman-teman yang udah masuk nih karena dia harus mendapatkan tiket, dia kan mau investasi. Nah suatu saat gak hanya Blackpink yang datang, mungkin saja BTS
Oh iya. Berita Betul, tentang betul. saham, salah, bukan berita tentang saham. Betul, Tapi betul, BTS BTS, yang lainnya, karena bisa saja udah endemi nih di mana-mana kan. Nah, Yep. BTS bisa masuk ke sini, ya kan? Terus kita bisa dapat cuan sahamnya, kita beli tiketnya kan lumayan ya tiketnya tuh ya, Iya, harga-harganya. benar. Dan Terus, siapa tuh kesukaan kamu Super Junior? Iya, enggak dong, bukan Super Junior dong. Siapa tuh? Tentunya SNSD ya, karena saya angkatan lebih tua ya, jadi saya sukanya sama si itu siapa, saya juga lupa nih. Tapi saya sukanya sama sebenarnya dulu saya sukanya sama si kok jadi lupa ya saya beneran lupa loh. Enggak, saya sukanya sama Jessica ya, Jessica sama Tiffany gitu ya. Tapi belakangan ini saya lebih suka Jessica sih. Itu sih personal saya ya. Enggak tahu kalau Fanny gitu. Kalau Fanny sukanya sama siapa? Sama aku Kebetulan aku aduh, ada yang GR banget ya. Iya, bener. Tapi balik lagi sih emang Korean ini nggak ada habisnya ya. Iya, betul Ya, banget. yap. Dan itu dia teman-temannya. Jadi intinya adalah kalau kalian pengen banget nonton konsernya, buka aja rekening di CJCMB ya. Iya. Gampang betul. banget caranya. Sip. Nah, mungkin gimana nih? Mau kita bahas nih Iya dong, saham-saham sekarang? Mumpung Kira-kira apa lagi, yang menarik? iya, mumpung lagi pasar lagi bergerak teritorinya nih lagi asik-asik ya. Tadi ya sesi pertama, terus belakangan ini agak lesu nih ya pergerakannya. Dan teman-teman kalau perhatiin ya dari pergerakan saham ini saham-saham bank sini masih masuk ke dalam teritori mover ya. Ada BRI, BCA, Bank Mandiri ya. Terus juga kalau tadi sempat lihat BBTN mengalami penguatan nih Van ya. Nah ini totally kalau kita lihat pergerakan hari ini. Tentunya kita harus menunggu sampai nanti jam 3 sore ya. Yep. Nah ini gimana nih Van kalau misalnya dari tanggapannya Fanny dari segi movers ya untuk Big Bang sendiri ada katalis baru lagi nggak nih untuk update? Oke, thank you, Kak. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat ya, memang dari segi movers sampai dengan akhir sesi 1 tadi nih ya, memang yang paling gede itu BRI ya sebenarnya tadi dari movers. Benar. Karena kalau dilihat kenapa BRI? Karena dia baru aja keluar result gitu ya. Which is resultnya juga sama nih, hampir kayak Big Bangs yang lainnya. Jadi memang semuanya di atas ekspektasi, kurang lebih seperti itu ya. Cuma kalau mau ngomongin tentang perbankan nih, jadi mungkin apa sih yang buat mungkin teman-teman juga banyak yang nanya gitu ya. Karena bank ini cenderung kayak newsnya cukup positif, laporan keuangannya oke, tapi kok cenderung sahamnya di situ-situ aja nih gitu kan. Misalkan nggak naik 3% lebih atau 5% gitu. Nah, apa alasan dibalik itu sebetulnya kalau kita lihat teman-teman memang ini balik lagi dari asing masih membukukan net sell nih Kak. Jadi sepanjang 1 bulan terakhir ya net sell asing paling gede itu masih ada di Mandiri dan juga di BCA ya. Jadi kurang lebih kalau pakai data per hari Senin ya itu jadi untuk Mandiri itu udah net sell tuh kurang lebih sekitar 2 triliunan. Kemudian di BCA itu kurang lebih udah net sell itu sekitar 690 miliar. Ini dalam kurun waktu 1 bulan terakhir gitu ya. Dan BRI itu net sell juga sebenarnya, cuma nggak terlalu gede nih. Jadi cuma sekitar 3,8 miliar aja gitu ya. Dan untuk BNI ini adalah satu-satunya perbankan yang itu emang di net buy nih oleh asing nih Kak, gitu ya. Di yang lain tuh masih net sell, dia dong yang di net buy. Nah kalau ditanya kenapa, emang balik lagi kalau kita ngomongin valuasi perbankan nih. Jadi BNI dibandingkan dengan peers big banks yang lainnya, ini emang cenderung paling murah gitu ya. Let's say mungkin kalau perbankan nih teman-teman bisa lihat dari segi PBV. Jadi kalau dari PBV, BBNI itu kurang lebih 1 kali aja. Dibandingkan dengan peersnya ini kurang lebih 2 kali gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu penyebabnya kenapa asing juga bisa tertarik gitu ya masuk ke BBNI dan sedangkan mereka menjual nih yang lain seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, yang kalau misalnya patokannya teman-teman penyuka foreign flow, foreign flow berarti kalau sebuah saham yang di net buy asing dia akan watch nih. Biasanya kayak gitu teman-teman yang mendengarkan kita, dia triggernya adalah saya suka foreign flow, analisa foreign flow. Jadi after nanti ini nih closing market, nanti jam 4-an ada foreign flow, nah dia akan watch next-nya. Karena kan memang sekarang itu bisa dilihat di next-nya gitu ya Van. Nah itu biasanya akan cari itu yang saham yang punya net buy. Tadi sudah dikasih tahu ya, ada BBNI yang di foreign atau net buy ya dari secara regular market ya Van ya. Dan tentunya dari BCA, Bank Mandiri dan BRI ya, BRI lebih ke netral, lalu juga BCA dan Bank Mandiri ini net sell ya dari secara ininya ya Van ya. Nah Van, tapi kalau kita lihat ya memang secara overall kita bicara nih, saya cek ya beberapa teknikalnya ya kayak BBRI gitu ya, terus juga Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat semuanya masih teritori bergerak uptrend loh teman-teman.
Walaupun dari sisi net sell aslinya itu lumayan besar di Bank Mandiri dan BCA. Tapi kalau secara tren, ini trennya masih uptrend. Nah, kalau kita ambil contoh kasus dari BBRI sendiri ya, karena dia baru update ya. Ini performanya gimana sih ke depannya? Seenggaknya kalau kita perhatikan, mudah-mudahan ini hari ini di closing di atas itu di closing marketnya nanti di harga di atas 4750. Supaya apa? Supaya karena tadi pagi dia sempat turun ya teman-teman, kalau lihat di BBRI ini live sekarang nih, itu sempat turun di 4710 loh Van. Nah, 4710. Nah, terus habis kayak gitu, tiba-tiba rebound nih, 4750. Nah, mudah-mudahan nanti bisa closing marketnya di atas 4750 supaya ada pelanjutan kenaikan. Nah, resistennya di berapa selanjutnya? Di 4800. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan nih, kita langsung akan masuk ke pertanyaan bagi teman-teman ya. Yep. Untuk boleh angkat tangan, raise hand gitu ya. Tapi rasanya pastinya bukan di sini gitu ya, tapi di Discord. Oh iya, di Discord dong tentunya ya. Betul. Nah, coba kita lihat nih, ada yang mau kok jadi istri saya yang telepon saya gitu ya. Istrinya telepon. Ada saya telepon gitu ya, karena mungkin dia lihat live gitu ya. Oke. Sorry ya, saya decline dulu ya. Mohon maaf. Oke, kita langsung aja. Untuk mana nih yang resen, silakan. Oh, ini ada resen nih, ada Ibu Sacan ya. Cara naiknya gimana ya? Nah, nanti mungkin teman-teman saya akan coba mendengarkan Ibu Sacan, karena Ibu Sacan ini akhirnya resen nih. Halo Ibu Sacan. Namanya benar nggak sih? Iya, betul. Suaranya kurang terdengar ya? Halo. Halo, Yep, halo Ibu. Lagi di mana, Bu? Kenapa? Aku mau nanya dong Kak, untuk saham sektor coal itu masih oke nggak sih Kak? Oke, thank you. Jadi pertanyaan, sama mau lihat katalisnya gimana? katalisnya gimana ya? Oke, thank you. Ibu Sacan udah punya saham call belum? You, Kak. Ya, Ibu Sacan udah punya saham call? belum. Oh, rencana mau beli? Iya, betul. Oke, siap. Nanti jadi biar kita bisa tahu kira-kira bisa apa layak untuk dibeli apa enggak, karena takutnya nanti Bu Sacan bisa aja punya barang di atas gitu ya. Oke, Bu Sacan, kita ambil dulu, kita bisa jawab mungkin ya dari pertanyaannya Ibu Sacan. Oke, thank you Bu Sacan. Lanjut. Oke, nah jadi untuk teman-teman mungkin yang di YouTube nih ya, tadi pertanyaannya apa sih? Jadi saya ulang lagi nih pertanyaan dari Bu Sacan tadi ya, Bu atau mungkin Kak Sacan ya, karena mungkin aja masih muda nih kayaknya ya. Yap. Dan itu dia teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira sektor coal itu akan seperti apa sih? Kemudian katalisnya ke depan gimana nih? Betul. Jadi kayak Kak Sacan ini belum punya saham coal gitu ya. Nah, kalau sekarang nih baiknya beli atau enggak gitu ya. Mungkin betul. itu yang akan kita bahas nih di Klinik Saham hari ini ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya coal itu kira-kira prospeknya gimana sih? Kalau menurut kita memang kalau teman-teman lihat ya sepanjang 2 hari belakangan ini harga coal Newcastle tuh lagi naik teman-teman. Jadi kemarin Newcastle yang bulan Maret kalau teman-teman lihat secara kontraknya itu naik 9%-an gitu ya. Kemudian hari ini kalau dicek naik lagi nih 3%-an gitu ya. Makanya mungkin untuk investor yang masih newbie gitu istilahnya atau masih baru ya mulai lirik-lirik nih. Karena kelihatannya kok call-nya naik terus nih, siapa tahu bisa stand out banget gitu harga sahamnya gitu ya. Nah, cuma kita mau ingetin lagi hati-hati. Kenapa? Karena balik lagi kalau ngebandingin harga coal ya saat ini dengan harga coal yang tahun kemarin nih, itu kelihatannya memang tahun ini akan cenderung koreksi gitu ya dibandingkan dengan tahun kemarin. Karena tahun kemarin tuh kalau untuk teman-teman yang belum update gitu ya, naiknya tuh signifikan banget teman-teman. Mungkin di atas 400% ya. 400. Yap, jadi makanya kalau ditanya apakah tahun ini justru bisa naik seperti tahun kemarin, jawabannya kelihatannya sih enggak gitu ya. Justru tahun ini akan cenderung normalize. Nah, jadi makanya kalau teman-teman lihat kenapa saham-saham coal ya hari ini nih justru geraknya tuh agak cenderung sempat naik dikit tapi habis itu melemah gitu ya. Gitu sih. Dan kemarin kenapa bisa naik itu karena pertama kali ini sejak si coal-nya itu koreksi terus ya kan, harganya ini mulai rebound. Nah, makanya saham-saham yang relate banget nih ya dengan coal Newcastle, contohnya siapa sih yang paling sensitif? Itu ada ITMG, kemudian ada PTBA, kemudian ada Adaro. Nah, 3 saham itu yang udah sebetulnya kita bahas juga ya di BTS kemarin.
itu udah naik signifikan. Kita balik lagi kenapa? Karena efek dari si kenaikan harga Newcastle Coal-nya gitu ya. Cuma kalau tadi nih kasusnya si siapa tadi? Kak Sacha nih ya. Nah, jadi case-nya seperti itu baru mau masuk, mungkin ini agak hati-hati sih gitu ya. Mungkin kalaupun tertarik, teman-teman harus lihat mana sih kira-kira saham yang mungkin bukan cuma punya coal tapi juga punya nikel. Gitu ya. Contohnya apa? Mungkin kalau ditanya ke saya akan pilih Harum. Gitu ya. Karena Harum itu juga selain punya coal, dia punya nickel mine. Nah, nickel mine ini padahal penting banget nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin sering dengar gitu ya. Ntar akan ada insentif electric vehicle dan sebagainya gitu ya. Itu kan pasti akan ada penggunaan nikel nih gitu ya. Jadi mungkin ke depan akan positif. Gitu. Itu sih. Nah, mungkin saya juga mau menambahkan ya dari Fanny juga. Jadi benar, kalau kita lihat memang belakangan ini apa perbedaan harga komoditas nikel sama harga coal? Tahu nggak apa perbedaannya? Apa tuh? Kalau harga coal ini belakangan lagi turun nih. Kalau kita lihat data per tanggal, di sini datanya itu per tanggal tanggal 6 Desember. Ini kayak ini sepertinya salah data. Maaf. Tapi di sini ditulisnya tanggal 6 Desember ya. Jadi tanggal Desember lalu juga tanggal 1 Mei ya tahun 2023 itu bergerak di teritori 364. 1 Mei 2023 belum ada ya. 5 Januari. Itu diingat itu ya. Tanggal 5 Januari 2023 itu teritorinya berada, ini harga coalnya 400 metric ton ke 364 metric ton. Nah sekarang harga coalnya itu di 255. Ini kita bicara dari segi kontrak Februari tahun 2023. Tentunya ini bergerak teritori downtrend teman-teman. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang dari segi data ini menunjukkan bahwa segi harga komoditas benar-benar relevan bahwa ini turun dan saham-saham yang berkorelasi positif terhadap penurunan komoditas ini tadi udah dibahas oleh Fanny, ITMG, PTBA dan terakhir Adaro. Terus kalau kita lihat nikel gimana gitu ya? Nih, nikel ini kalau kita lihat per dalam 1 bulan terakhir ini teritorinya per tanggal 10 Juli 2022 sampai sekarang ini pergerakannya uptrend. Jadi kalau kita perhatikan memang salah satu menjadi katalis positif adalah gimana kita mencari saham-saham yang bertendensi di area nikel. Dan tadi sudah dijelaskan kalau saya suka coal, saya juga suka nikel, yaitu tentunya Harum. Tapi kalau teman-teman sukanya nikel, teman-teman bisa lihat Inco. Ya nggak sih? Teman-teman bisa lihat Antam ya. Lalu bisa juga lihat MDKA. Itu yang kita lihat dari big caps-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya lagi nggak nih? Atau mungkin dari chat mungkin ada yang mau nanya? Ada yang reset lagi nih dari Ayi ya. Oh, Ayi. Ya. Iya. Kita undang ya teman-teman Ibu Ayi. Halo Ibu Ayi. Halo. Ya Ibu Ayi gimana kabarnya nih? Sehat? Ya, kedengeran Ibu Ayi sehat. Ada keluhan apa nih Bu Ayi? Karena ini di klinik saham loh. Keluhannya apa? Iya Pak Dokter, saya mau nanya dong. Pak Dokter aja. Iya. Pak Dokter sama Bu Dokter, saya mau nanya dong. Mungkin saya terlewat kalau tadi udah mungkin dibahas. Tapi saya mau nanya, kenapa sih kok saham sektor perbankan tuh sekarang loyo? Penyebabnya kira-kira apa ya Pak Dokter dan Bu Dokter? Oh, loyo ya. Jiwa saya jadi dokter Boyke nih langsung. Obat apa yang bisa jadi penguat gitu ya? Iya langsung. Kalau dipikir loyo langsung dokter Boyke saya keluar ya. Jadi gimana cara untuk mengatasi hal itu? Tapi itu tentunya bicara saham ya teman-teman ya. Oke. Nah mungkin kita ulang lagi nih ya pertanyaan dari kakak atau Ibu Ayi tadi nih ya. Jadi tanya kenapa sih saham perbankan ini masih loyo ya? Mungkin Bapak Dokter mau jelasin duluan atau saya? Saya langsung loyo jadi. Oke. Jadi siapa dulu? Oh mungkin Fanny dulu ya. Nanti saya nanggapin. Oke. Nah jadi kalau misalkan ditanya kenapa masih loyo, balik lagi ya seperti pembahasan kita di awal nih. Memang kalau dilihat rata-rata nih asing nih masih outflow gitu ya di perbankan. Kalau ditanya kenapa nih? Karena kalau teman-teman lihat secara historicalnya gitu ya dalam 1 bulan terakhir ini nih teman-teman ya. Itu emang paling banyak tuh mereka asalnya di Mandiri dan juga BCA. Nah, which is sebenarnya kalau dicek balik itu memang yang asing pegang paling banyak gitu ya itu di saham Mandiri dan BCA. Jadi ketika ada reopening China gitu kan itu akhirnya ada outflow nih dari Indonesia ke sana gitu ya.
Nah itu otomatis yang paling banyak dibuang adalah saham-saham yang paling banyak mereka pegang gitu ya, which is itu Mandiri dan BCA. Itu sih yang nyebabin kenapa belakangan masih loyo walaupun misalkan resultnya oke dan sebagainya gitu ya. Itu sih. Oke, Van. Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga ya teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir di Discord dan juga nanti di YouTube, kalau kita lihat sebenarnya dari segi pergerakan, memang katalis dari bank ini sudah mulai ada, udah sesuai ekspektasi. Kita bicara apa? Yang pertama adalah rilis laporan keuangan BNI, BCA, lalu juga Bank Mandiri, dan terakhir adalah BRI. Kita tunggu nanti BBTN ya di bulan ini. Ini juga sebenarnya sudah ekspektasi inline dan kadang melebihi ekspektasi 3%. Nah, itu jadi salah satu cara mengapa beberapa pelaku pasar ini termasuk asing itu menetsel ada beberapa BCA dan Bank Mandiri. Cuma teman-teman yang perlu harus teman-teman hadapi adalah nanti the next-nya apakah di rapat umum pemegang saham perbankan ini biasanya pembagian dividen lumayan juga nih, Van. Iya, biasanya bulan Maret ya. Iya, nah ini tentunya bagi teman-teman yang merasa bahwa saya suka didapatkan, nggak apa-apa deh saya beli saham bank gitu ya. Kalau dia turun nggak apa-apa gitu ya, karena perbankan gitu ya. Secara tren masih uptrend gitu, secara long termnya masih uptrend. Tapi saya dapat dividennya. Nah, itu yang akan ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Nah, biasanya tuh kita akan watch tuh, habis laporan keuangan, next month-nya pasti ada rapat umum pemegang saham. Nah, nanti kita watch kira-kira nanti berapa persen dari dividen payout ratio yang dilakukan oleh perbankan ini, gitu ya. Nah, itu yang jadi acuan kita supaya kita tahu kapan bisa ada potensi beli nggak, gitu. Itu yang kita akan watch nantinya. Seperti itu, Pan ya. Iya, benar banget nih. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat katalisnya misalkan next untuk Mandiri ya. Mandiri kan mau stock split nih teman-teman ya. Jadi mungkin ini juga satu hal positif gitu ya yang bisa kalian tunggu ya. Stock splitnya tuh lumayan loh, 1:2. Jadi kalau sekarang harganya misalkan berapa nih? 10 ribuan ya. Bagi dua 5.000 ya. Jadi otomatis sahamnya ini akan lebih murah dan lebih mungkin terjangkau untuk semua kalangan gitu ya. Yep, dan jadi setahu saya Bank Mandiri ini pernah stock split juga sebelumnya ya. Iya nggak sih? Lupa. Lupa ya. Setahu saya itu. Lumayan sih ya. Oke. Saya baru ingat. Ada yang mau nanya lagi nggak? Gini. Oke, coba kita cek Coba kita lihat chat. Kalau belum ada mungkin. Hai Kak, mau tanya dong untuk saham transportasi kayak Bird untuk long term gimana sih Kak? Wah, silakan nih Bapak Dokter nih. Ada hubungannya dengan Bird ya kan? Ya, kalau memang kita harus akui untuk riset fundamental dari BCG CIB Sekuritas, risetnya belum cover ya. Ya memang kalau kita lihat karena memang belum mengcover, jadi tidak bisa banyak bicara ya untuk long termnya. Cuman kalau kita bicara dari segi teknikalnya, di mana memang Bird ini sudah naik luar biasa ya, dan terlihat bahwasanya pergerakan dia tadi cepat naik sampai ke 19 ya, 19.20, tapi ternyata pergerakannya terbatas, kembali lagi dia coba turun. Jadi kalau kita lihat pergerakannya masih cukup uptrend. Memang untuk short term kemungkinan bisa saja ke 2000, tapi sebaliknya teman-teman ya, kalau nanti pergerakan saat ini di 18.25 ini ternyata turun lagi, dia bisa ke 17.70. Tapi sebaliknya kalau beberapa hari kemudian nanti 18.25-nya kuat sebagai support, ini bisa tendensinya ke 2000. Itu yang kita lihat dari segi Bird. Cuman kalau kita mohon maaf, kita belum bisa mengcover dari segi fundamentalnya karena ini memang kita belum mengcover aja gitu. Tapi kalau nanti next kita udah cover, kita akan berbicara banyak. Thank you Ibu Ramacita. Nah, Bapak Kumboro 09. BRI labanya naik ya. Terus mau ada stok, ada split stock ya, tapi kok belum naik harganya. BRI labanya naik ya, terus mau ada split stock. Stock. Itu gimana? BRI bukan stock split ya. Mungkin ini butuh kita luruskan untuk Bapak Kumboro. Jadi yang mau stock split itu adalah Mandiri. Jadi untuk BRI ini corporate actionnya bukan stock split tapi mau buyback gitu ya. Rencananya memang buyback ini maksimal sebesar 1,5 triliun rupiah. Gitu ya, jadi cukup besar. Dan kalau ditanya resultnya seperti apa, resultnya emang sebenarnya cukup oke gitu ya. Dari segi net profit untuk BRI ini tumbuh 67,1% secara year on year. Kemudian loan-nya juga ini tumbuh ya sekitar 9,2% secara year on year. Lalu tingkat kasanya juga lumayan, ini sebesar 66,7% ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan peers big banks yang lain, itu emang lumayan kalah sih tingkat kasanya ya. Jadi BRI ini memang lumayan kecil dari tingkat kasa, dan kalau misalkan tingkat kasanya kecil artinya apa nih?
Artinya adalah sebetulnya pendanaan murah untuk si bank tersebut itu tidak terlalu besar gitu. Jadi mungkin ini akan ngefek ke pertumbuhan net profitnya gitu ya, dibandingkan dengan kalau kasarnya tinggi itu akan semakin positif ya. Nah mungkin nanti habis ini Kevin bisa bahas dari segi teknikalnya nih, kira-kira apakah BRI menarik ya? Tadi sebenarnya udah dibahas Van, tapi nggak apa-apa Oh iya betul. Nggak apa-apa, saya mengingatkan kepada dia. Yep. Dan untuk LDR nih mungkin ya satu lagi ya, LDR BRI, ini ada di 79,2% nih teman-teman ya. Atau LDR-nya tuh emang kalau dilihat nih lebih kecil dibandingkan dengan Mandiri dan juga BNI gitu ya. Artinya sebetulnya masih ada potensi nih untuk BRI bisa memberikan loan gitu ya. Karena balik lagi perbankan ya otomatis bisnisnya ya dari segi berapa banyak sih kredit yang bisa dia berikan gitu ya. Yep. I agree you. I agree you. Okay. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari charting, sebenarnya balik lagi 4750 ini bisa di break sama dia apa enggak? Karena tadi sempat turun ya, teman-teman, Bapak Ibu, itu di 4722 atau lebih tepatnya 4720, tapi akhirnya rebound. Nah, harapan saya sih kalau chartnya kayak begini tidak menutup kemungkinan di hari Kamis esok masih ada ruang penguatan minimal ke 4800 dulu. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 4850. Kalau kita lihat ya dari selain dari Bank Mandiri tadi BRI, memang performa Bank Mandiri atau bank yang lain ini udah bergerak teritori naik ya. Termasuk Bank Mandiri ini udah bagus di level 10.000. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan juga BRI untuk bisa nge-break 4.800 karena secara tren memang dari segi bank BRI ini agak lagat belakangan ini. Ya, BCA dan Bank Mandiri lumayan improve dia. Nah, mudah-mudahan dia bisa ngikutin Bank Mandiri ya supaya dia gerakannya masih cenderung menguat. Minimal bisa ke 4.800. Itu sih harapannya. Seperti itu ya, Van. Oke, dan mungkin ini udah sekaligus ya kita bahas juga nih pertanyaan dari Bapak Dr. Coandri. Ini dokter beneran. Dokter beneran. Halo, siapa? Siap. Ya. Kalau kita dokter yang ya begitu deh. Iya. Buka klinik ya. Iya, buka klinik, namanya klinik saham. Nah, dan mungkin itu sekaligus bisa menjawab pertanyaan Bapak. Tapi Bank Mandiri yang mau SS itu stock split. Oh iya, benar. Ya, benar, saya cuma ingetin. Iya, benar. Aduh. Dan next ada pertanyaan juga mengenai Harum nih. Ini dari Ibu Lemona SC ya. Yeah. Tadi Ibu dan Bapak sempat membahas saham Harum ya yang bagus. Kira-kira boleh di-share nggak nih support dan resistance dari Harum ya? Dan ini kondisinya masih ada average harga saham Harum ini di 16.20 nih kan. Nah ini jadi udah punya ya Ibu Lemon SC ini udah punya saham Harum nih harga 16.20-an. Nah, apakah masih sehat nih? Gimana nih? Oh ini keren nih. Ini oke, Bu. Ibu atau Bapak Lemon CSC ya? Ibu kelihatannya ya. Masa sih? Iya, karena tulisannya tadi ibu ya, berarti ibu dulu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi ibu, berarti ibu dulu ya. Berarti pasti perempuan. Tapi ada Lemon SC typing nih. Coba kita tanya dulu, Bapak apa Ibu? Oh iya ya. Iya. Bapak tuh, bener saya. Oh, berarti ini ya berarti Bapak Lemon SC ini menghargai ibu. Jadi ibu ditaruh depan. Biasanya kan betul. Selamat pagi Bapak dan Ibu gitu kan. Tapi sekarang selamat pagi Ibu dan Bapak. Tapi emang harusnya begitu loh, ya. Kita iya bener loh. Bener nggak? Bener nggak? Teman-teman belakang. Oke, iya dong gitu. Teman-teman, kita nggak hanya di depan saja, tapi tim-tim pembantu kita atau support sorry, bukan support, bukan pembantu, support kita tuh ada di belakang. Jadi mereka yang tim hore gitu, semangat gitu. Dia kasih tahu waktu 5 menit lagi, 2 menit lagi gitu. Nggak penting sih itu ya, udah bercanda aja ya teman-teman ya. Nah, thank you Bapak Lemone SC ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya Pak, belakangan ini memang pergerakan Bapak termasuk harganya tuh bagus loh. 16.20 ke 16.90 tuh bagus. Cuman entah kenapa kita ekspektasi harusnya berada di dia coba naik ke 1.700 dulu dan bisa kemungkinan ke 17.55. Cuman belakangan ini kita lihat dari beberapa saham seperti ITMG, PTBA itu mengalami agak koreksi, dia jadi ngikut. Nah, apakah layak di hold? Selama pergerakannya sekarang ini masih layak Pak untuk di hold. Tapi agak berbeda ya Pak, karena tadi sempat dia turun ke level paling bawah itu di 16.65, tapi dia rebound. Ini bagus, kita apresiasi. Takutnya apa? Saya ngerinya nanti 30 menit lagi dia coba ngebantingin lagi ke 16.50. Kalau under 16.50, seenggaknya dia peluang turunnya masih cukup terbuka ke level 16.20 di mana harganya sama ketika Bapak beli. Jadi indikasinya apa? Kalau kita lihat ini hari ini closing market, apakah
dia break lagi nggak ke 1650. Tapi kalau selamanya masih di atas 1650, mudah-mudahan dia meninggalkan area di 1000 dan dia bisa naik ya, dan meninggalkan area 1700, Bapak masih bisa hold. Tapi kalau nanti Bapak lihat ternyata nih agak susah nih Pak ke 1700 Pak Kevin, atau agak susah nih ke 1750. Nah, ini saran saya bisa untuk Bapak cicil jual. Mungkin bisa aja 50%. Nanti kalau dia turun Bapak bisa ambil lagi, buyback lagi. Itu cara kedua. Pakai teknik buy bawah lagi. Asumsi karena kalau kita lihat ini agak susah. Tapi kalau toh dia rebound Bapak udah jualan misalnya sampai 17.5, tentu masih ada barang. Kadang ada orang yang mikir ini karena kan pergerakannya agak sideways ya. Jadi kadang sebagian orang memikirkan 50% dana ya saham barangnya itu dijual dulu di atas. Jadi kalau kita lihat nanti 17.00 dia jual dulu 50. Dengan asumsi dia kalau lagi turun kita ambil lagi buyback. Karena tendensinya ini masih 50-50 Pak. Antara dia mau nge-break 1700 atau sebaliknya 1650. Kalau dari karakternya deh. Penyakitnya ini nih. Jadi penyakitnya itu antara kurang jelas, antara 1700 sampai dengan 1650 itu kurang agak jelas ya. Ini yang agak kegalauan. Jadi kadang tuh orang mau spekulasi jual aja. Tapi seenggaknya kalau jual Bapak udah dapat cuan. Tapi kalau seandainya Bapak hold, asumsinya harus di atas 1700. Itu bisa ke 1755. Gitu ya Pak, mudah-mudahan ini bisa membantu. Kira-kira harapan saya sih semoga 1650 ini kuat ya sebagai support supaya dia bisa lanjut lagi naik. Itu aja ya Pak Lemone SC ya. Yap, itu dia ya. Dan mungkin sedikit tambahan nih, kalau tadi si Dr. Kevin udah bahas dari segi teknikal ya. Kalau saya mau bahas lebih ke fundanya. Jadi sebetulnya teman-teman Harum sendiri itu punya nikelnya tipenya apa nih? Karena nikel itu tipenya beda-beda nih. Ada ore, ada NPI, gitu, ada ferronikel, ada nikel mate dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan jawab sekarang, tapi ini kita buat sebagai cerita bersambung ya. Jadi kalau teman-teman mau dengerin ceritanya lebih detail ya, apakah dia sebetulnya itu menarik nih secara fundamental. Betul. Teman-teman bisa banget langsung aja daftar jadi nasabah di CGSMB Sekuritas Indonesia ya. Kapan lagi bisa dapat tiket Blackpink secara gratis. Betul. Kan? Terus juga bisa ikutin kelas-kelas kita secara gratis ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di website kita, nanti itu kelas yang membahas tentang nikel, electric vehicle itu akan ada di sekitar akhir Februari kalau nggak salah tanggal 26 ya. Kalau nggak salah, dicek aja ya teman-teman ya. Oke? Tentunya. Tentunya saya akan datang kan. Oke. Nah itu dia ya. Jadi thank you banget untuk semua teman-teman yang udah join dengan kita di Discord. Dan sekali lagi ini akan di-upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman ketinggalan dan pengen dengerin dari awal ya, itu silahkan langsung aja ceki-ceki ke YouTube kita CGSMB Sekuritas Indonesia ya. Dan pastinya sekali lagi kita ingetin nih Kev, jadi yang tadi kita berdua bahas, semua disclaimer on ya, tetap ada risiko yang ditanggung kalian sebagai investor pastinya ya. Thank you Kevin, thank you semua.